Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin sekalian, malam ini kita berkumpul untuk memperingati hari wafat ke-15 Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Kalau memperingati hari lahir seseorang, orang besar, biasanya kita mengenang jasa-jasanya, membaca perjalanan hidupnya, merenungkan kembali nilai-nilai perjuangannya dan sikap-sikapnya di dalam menuntun kita hidup sebagai sebuah bangsa. Nah, kalau itu yang dilakukan pada malam ini, maka tentu akan sangat panjang sekali. Oleh sebab itu, setiap pembicara tadi bisa berbeda, mengambil sudut yang berbeda. Mas Novi mengambil sudut, menyerangkan banyak sudut, lalu menerangkan nilai-nilai tertentu. Saya tadi disebut untuk bicara masalah kebangsaan. Jadi begini, singkat saja saya. Gus Dur itu adalah seorang tokoh Islam yang mungkin di abad ini belum ada duanya, atau dalam satu abad terakhir itu mungkin belum ada duanya. Dan sebagai seorang muslim yang besar, beliau membawa Islam itu ke tataran yang sangat terhormat di dunia internasional. Yang diperjuangkan oleh Gus Dur terutama selama saya mengikuti beliau, terutama adalah merawat negara kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Gus Dur selalu mengatakan Indonesia ini adalah berkah dari Allah kepada bangsa Indonesia. Oleh karena ini berkah, maka harus dirawat. Dan cara merawatnya banyak tadi yang ditempuh melalui gerakan keagamaan, gerakan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Nah, dalam kerangka merawat, di dalam gerakan politik kebangsaan itu, Gus Dur menyatakan Indonesia ini sebagai sebuah negara sudah menganut sebuah ideologi yang final. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan satu negara kebangsaan. Negara kebangsaan itu adalah satu entitas sub geopolitik tertentu di mana mereka hidup bersama karena persamaan nasib dan tujuan. Persamaan nasib dan tujuan serta kepentingan di dalam hidup di tengah-tengah masyarakat dunia. Meskipun mereka itu terdiri dari berbagai ikatan primordial yang berbeda. Itu negara kebangsaan. Apa ikatan primordial yang berbeda itu? Agama berbeda, tapi harus tetap bersatu. Ras, Cina, Jawa, Melayu, suku, Bugis, Madura, Batak, itu bersatu. Saya boleh menyebut saya adalah orang Madura. Pak Bambang boleh bilang saya adalah orang Cina. Pak Bambang tidak bisa mengatakan saya orang Madura. Saya tidak bisa mengatakan orang Cina.
saya adalah orang Islam. Yang di sana tadi agama Konghucu. Anda yang Konghucu tidak bisa mengatakan Anda Islam, saya tidak bisa mengatakan saya Konghucu. Saya Batak, Anda Bugis. Yang Bugis tidak boleh mengatakan, tidak bisa, bukan tidak boleh mengatakan saya Batak. Yang Batak tidak boleh mengatakan Bugis. Tapi semuanya bisa sama mengatakan saya adalah Indonesia. Beda. Di dalam ikatan primordial kita mengatakan saya anu. Tetapi ketika bicara kebangsaan, kita bicara Indonesia bersatu di dalam keberbedaan itu. Nah itu yang diperjuangkan oleh Gus Dur, yang harus dirawat. Karena kalau tidak merawat persatuan di dalam ikatan perbedaan itu, Indonesia tidak akan pernah maju. Bahkan tidak akan pernah ada. Kalau tidak ada kesadaran untuk bersama sebagai satu bangsa di dalam keberbedaan itu. Itulah sebabnya meskipun dulu kontroversial, Gus Dur itu kencang sekali menyuarakan apa yang disebut pluralisme. Pluralisme itu apa sih? Pluralisme itu ada yang mengatakan loh, pluralisme itu haram loh. Ada yang mengatakan gitu, pluralisme halal. Begini, pluralisme yang dimaksudkan itu bahwa pluralisme adalah faham yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia ini lahir berbeda-beda dan mempunyai hak yang sama. Perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau didalilkan itu kan dikatakan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum. Kalau Allah mau, kamu semua tuh jadi orang satu aja, satu jenis. Cina semua bisa kalau Allah itu mau. Jawa semua bisa kalau Allah mau. Negro semua bisa. Tetapi kata Allah, tetapi sengaja saya menciptakan kamu berbeda. Saya yang menciptakan kamu berbeda. Kata Allah. Untuk apa? Liyubliyakum fima atakum. Untuk bisa saya uji apakah kamu tetap bisa berbuat baik di antara sesama yang berbeda-beda itu. Itulah Indonesia. Atau walau syaa rabbuka la'amana kulluhum man fil ardi jami'a. Kalau Allah Tuhanmu mau, semua manusia di muka bumi ini beriman kepada Allah menjadi Islam semua. Tetapi kata Allah, afa anta tukrihan nas? Apakah kamu dibolehkan memaksa manusia agar ikut bersama kamu? Tidak. Oleh sebab itu dari faham bahwa perbedaan itu adalah fitrah. Ya. Pluralisme itu adalah fitrah, toleransi itu adalah pilarnya. Fitrah mengandung pilar-pilar, satu toleransi. Nah disitulah kemudian muncul konsep demokrasi. Oleh sebab itu Gus Dur itu sering dikatakan Bapak Pluralisme Indonesia. Tadi ada gambar di situ, Pak SBY berpidato ketika Gus Dur dimakamkan, apa yang diberikan? Di pidatonya itu disebutkan, bagi bangsa Indonesia itu Gus Dur adalah Bapak Pluralisme Indonesia. Tapi ada juga yang mengatakan karena Gus Dur itu pejuang demokrasi, sehingga dia mengatakan Gus Dur itu Bapak Demokrasi. Gus Dur sendiri kan lebih suka diidentifikasi sebagai bapak kemanusiaan. Karena di atas demokrasi, di atas pluralisme itu kemanusiaan. Itu yang diperjuangkan oleh Gus Dur. Apapun julukannya Gus Dur itu banyak. Karena beliau ini serba bisa. Nah oleh sebab itu pilar-pilar yang ditanamkan oleh Gus Dur itu tetap sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim beliau itu selalu mendasarkan pada ajaran Islam tentang bagaimana hidup berbangsa dan bernegara itu. Misalnya mengatakan, apa viral kalau kita
menganut pluralisme lalu membangun demokrasi apa? Pertama, harus ada kesamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum dan pemerintahan. Harus diperlakukan sama setiap orang. Tidak boleh berdasar mayoritas, tidak boleh berdasar etnis. Semua orang harus diperlakukan sama. Oleh sebab itu, kemudian di bawahnya itu atau berdampingan dengan itu, setiap orang berhak menyatakan pendapat. Kalau plural itu kan berbeda. Perlakukan sama dong setiap orang. Kalau setiap orang diperlakukan sama di depan hukum, setiap orang boleh memperjuangkan aspirasinya, menyatakan pendapatnya. Dan yang terakhir kuncinya, kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum, kata Gus Dur, kalau hukum tidak ditegakkan, tidak bisa negara itu maju. Negara akan menuju kehancuran kalau hukum itu tidak ditegakkan dengan benar. Di mana-mana. Oleh sebab itu, seperti kita sering kutip tuh, ketika dulu ada seorang di Madinah, seorang aristokrat namanya Bani Mahzun. Bani Mahzun itu anaknya kedapatan mencuri. Hukum mengatakan siapa mencuri potong tangan. Lalu Bani Mahzun ini karena dari aristokrat kaya raya menemui putra angkatnya Nabi. Tolong sampaikan ke Nabi Muhammad. Agar anak saya yang mencuri ini tidak dihukum. Berapapun gantinya, seganti 10 kali lipat, 20 kali lipat dari yang curi saya ganti. Tapi jangan dihukum karena saya malu. Sebagai keluarga terhormat aristokrat di kota Madinah saya malu. Kalau anak saya ini dihukum. Maka kata Nabi apa jawabnya? Jadi tidak sembarang memberi maaf itu ada caranya, ada kelasnya. Tidak sembarang kesalahan itu dimaafkan. Ada yang dimaafkan, yang sifatnya perdata, pribadi, yang sifatnya publik itu tidak bisa dimaafkan. Tidak boleh juga memberi maaf dan meminta maaf diam-diam kalau itu urusan publik. Sehingga Nabi berkata, kamu bilang ya kepada Bani Mahzum itu bilang. Apa bilangnya? Bahwa hancurnya bangsa-bangsa terdahulu. Bangsa-bangsa sebelum kita. Di Madinah ini banyak bangsa besar hancur. Kenapa? Karena kalau ada orang kecil bersalah langsung dipotong tangannya. Diperlakukan hukum had. Tapi kalau ada orang besar, orang punya kedudukan, orang kaya, minta dimaafkan. Maka kata Nabi Muhammad, "Lau anna Fatimah binti Muhammad sarqat laqata'tu yadaha." Maka demi Allah, jangan minta maaf kamu ke sini. Anak saya pun kalau mencuri saya potong. Kenapa Nabi? Kata para sahabat, kenapa Nabi? Kok harus potong tangan, kok tidak dimaafkan? Karena kalau hukum tidak ditegakkan, karena kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, kepentingan kolusi, maka akan terjadi seperti negara-negara yang kamu lihat, negara besar di masa lalu itu pada hancur. Kita juga akan hancur. Kaum muslimin ini kalau hukum tidak ditegakkan dengan benar. Itu Islami saja sebenarnya. Dan itu menjadi bukti sejarah. Menjadi bukti sejarah di dunia ini, dimanapun. Kalau negara itu tidak adil terhadap rakyatnya, tidak melindungi hak-hak rakyatnya, tinggal nunggu waktu untuk kabur, untuk hancur. Di mana-mana. Nah, oleh sebab itu, ada ungkapan bahasa Arab yang konon bersumber dari pernyataan Sayyidina Ali. Apa katanya? Tabaqo
ad-daulah al-adilah wa in kanat kafiratan. Wa tafna ad-daulah adz-zalimah wa in kanat muslimatan. Akan hancur sebuah negara itu, akan musnah sebuah negara itu pada waktunya yang tidak lama. Kalau dipimpin secara zalim, meskipun pemimpinnya pakai sorban mengaku Islam. Wa tabqa ad-daulah ad-dalimah wa tabqa ad-daulah al-adilah wa in kanat kafiratan. Sebaliknya akan kuat suatu negara itu kalau dipimpin oleh orang adil meskipun pemimpinnya kafir. Oleh sebab itu keadilan itu menjadi inti, salah satu inti kemanusiaan, dan keadilan dalam hubungan antar manusia ini adalah inti dari ajaran Islam yang kemudian juga diadopsi di dalam ideologi dan konstitusi serta tata hukum Indonesia. Itulah yang diperjuangkan oleh Gus Dur. Saudara sekalian, kita harus bersyukur kenapa Indonesia harus dirawat, karena ini berkat Allah. Memberi sebuah negara merdeka yang menyebabkan kita semuanya bisa maju. Ya. Orang seperti Mas Eros Jarot misalnya, karena Indonesia merdeka bisa berekspresi. Buat film, uangnya banyak, mungkin ya banyak lah kalau buat film kolosal kayak itu. Meskipun lalu dibelanjakan lagi untuk perjuangan, seperti saya tahu. Mas Arif Afandi yang orang desa bisa jadi wakil wali kota, Bapak juga bisa jadi wali kota, saya bisa jadi profesor, sana jadi profesor, karena Indonesia merdeka. Dan umat Islam mengalami mobilitas sosial yang tinggi dari waktu ke waktu. Itu juga warisannya Kiai Wahid Hasyim, ayahnya Gus Dur. Jadi begini, saya sudah tahu materi ini, bahwa orang Islam itu titik tolak kemajuannya, orang Islam Indonesia, kaum santri itu dimulai pada tahun 1951 ketika Kiai Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama dan Bahder Johan dari Masume menjadi Menteri Pendidikan. Saya sudah tahu ini, tapi ini katanya mengeluarkan SKB, surat keputusan bersama, bahwa sekolah madrasah itu sama dengan sekolah umum. Ibtidaiyah sama dengan SD, Sanawiyah sama dengan SMP, SMA sama dengan Aliyah, Al-Jamiah sama dengan universitas. Itu SKB Menteri Agama. Saya cari, nggak ketemu, bertahun-tahun saya cari. Tapi karena sekarang ada AI, Artificial Intelligence, coba ada tuh sekarang Chat GPT, atau ini yang sekarang langsung ada di tempat kita, di grup kita itu, di WhatsApp kita tuh, Meta AI. Saya tanya, dulu Menteri Agama Wahid Hasyim itu bersama Menteri Pendidikan Bahder Johan pernah mengeluarkan SKB yang menyetarakan pendidikan agama dan pendidikan umum. Ijazahnya tuh sama aja, seperti saya ini kan lulusan sekolah agama, tapi bisa sekolah ke Gajah Mada. Sebaliknya ada orang SMA bisa masuk ke UIN. Itu dulu siapa yang buat? Kan zaman Belanda enggak boleh sekolah umum, sekolah agama. Kok ini buat? Itu yang buat Pak Wahid Hasyim dan Bahder Johan. Coba saya ingin tahu, SKB itu kapan keluar dan nomor berapa, tanggal berapa? Tiba-tiba ada jawabannya. Nanti dibuka ya. SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan tentang penyetaraan pendidikan umum dan pendidikan agama. Cuma saya tidak catat, ada di HP saya itu. Ini Menteri Agama nomor sekian, Menteri Pendidikan dan Pengajaran nomor sekian suratnya. Isinya
sekolah agama dan sekolah umum sama. Saudara, apa akibatnya itu? Langkah Pak Wahid Hasyim dan Bahdar Johan itu. Kalau sebelum tahun 51 orang-orang santri seperti kita ini tidak boleh mengurus jabatan-jabatan kenegaraan. Tugas kita yang belajar agama itu hanya di kampung-kampung jadi guru agama. Kalau politisi ya politisi partai Islam. Kalau menteri ya menteri agama. Tidak ada menteri-menteri yang umum itu. Tapi karena tahun 51 bersamaan seperti itu, maka anak-anak santri itu menyerbu berbagai perguruan tinggi, menyerbu SMA umum. Orang umum yang anaknya ingin belajar agama, agar anaknya tidak hanya pintar, dititip ke pesantren banyak. Terjadilah silang. Akibatnya apa? Tahun 60-an sudah banyak sekali anak-anak santri itu yang lulus SMA pendidikan umum dan bekerja sebagai pemerintah dalam golongan 2A. Tahun 65 pertengahan sampai 70-an tuh banyak sarjana-sarjana muda, BA, BSc dan sebagainya. Saya dulu masih dapat ijazah sarjana muda, BCHK namanya. Sebelum menjadi sarjana hukum. Dulu ada tuh sarjana muda. Nah di tahun 70-an banyak sarjana, di tahun 80-an banyak doktor, dan yang lahir tahun 70-an banyak sarjana bekerja di kantor pemerintah. Di tahun 90-an mereka sudah berada di etalase pemerintahan. Ada yang jadi dirjen, ada yang jadi rektor, ada jadi profesor, macam-macam gitu. Dan itulah sebabnya ketika reformasi muncul, maka umat Islam muncul di situ, di negaranya sendiri, bersama-sama dengan kekuatan lain, membangun bangsanya. Sehingga banyak kemudian orang yang tadinya santri menjadi menteri luar negeri. Siapa itu? Pak Louis Syihab. Dulu enggak ada santri kok jadi luar negeri. Pak Louis Syihab. Ada Bu Khofifah yang santri bisa menjadi menteri sosial, menteri urusan peranan wanita. Saya santri bisa menjadi menteri pertahanan. Bisa menjadi Menko Polhukam. Bapak-bapak ini sekarang ada di perguruan tinggi, di mana-mana profesional kaum muslimin. Pebisnis muslim juga hebat-hebat. Tinggal kita sekarang mengatur agar bagaimana negara ini dikelola dengan adil. Nah itu apa? Karena pikiran kebangsaan diwariskan oleh pesantren, kemudian dikembangkan oleh Gus Dur dalam bentuk yang lebih modern dan turun ke kampung-kampung. Bukan turun ke kampung-kampung saja, kalau Gus Dur naik ke atas ke langit. Sampai ke tingkat dunia, di berpidato di mana-mana. Mengajarkan bahwa misalnya umat Islam itu kompatibel dengan negara demokrasi. Maka Gus Dur selalu mengatakan, kalau kamu mau maju, jangan kolusi. Jangan main cara preman, kata Gus Dur. Apa? Tempuh melalui cara demokratis. Karena demokrasi yang benar itu akan menyebabkan, akan memberi pintu. Orang yang baik itu akan muncul ke permukaan. Nah itulah saudara sekalian. Saya kira saya tidak panjang-panjang. Saya bicara itu saja. Soal apa yang diwariskan oleh Gus Dur tentang negara kebangsaan. Dan apa? Kuncinya itu 3 sebenarnya, itu semua. Agar Anda itu bisa berindonesia dengan baik di dalam perbedaan. Perbedaan agama, perbedaan suku. Kuncinya 3. Kunci 3 tuh. 1, kesatuan penciptaan. Bahwa semua manusia yang beragama itu sebenarnya yakin pada satu Tuhan, ada sang pencipta. Cuma ketika menjadi agama yang berbeda-beda kan pelembaganya, tapi sama kesatuan penciptaan. Oleh sebab itu, kalau di dalam Islam itu katakan kanan nas ummatan wahidatan, sebenarnya manusia itu sama, diciptakan oleh Tuhan. Nah kalau yakin bahwa setiap manusia itu diciptakan oleh Tuhan, maka yang kedua itu tadi, karena lahir agama yang berbeda-beda, dibangun apa yang disebut kalimatun sawa. Satu ummatan wahidah,
Yang kedua, kalimatun sawa. Ambil segi-segi yang sama. Orang Islam dan orang Kristen dan orang Konghucu tidak harus sama cara ibadahnya. Tapi pasti sama kebutuhannya untuk membangun kebaikan, yaitu membangun keadilan. Nah, bertemu di situ dalam membangun keadilan. Semua agama pasti setuju pemerintahan dilakukan secara demokratis. Disitulah kalimatun sawanya. Negara harus menegakkan hukum. Itu kalimatun sawa. Agama apapun bersatu di situ. Pemimpin harus adil. Agama apapun setuju. Nah, disinilah kita berjuang di dalam kalimatun sawa. Sementara segi-segi personalnya, segi-segi pribadinya itu silakan. Ada yang mau sholat di masjid, mau sholat di gereja, mau di bawah pohon, mau apa, itu urusan dia lah. Karena dasarnya sama, ummatan wahidah, tapi kemudian pelembagaannya itu berbeda. Sehingga disitulah pluralisme itu mengatakan harus diyakini bahwa kita punya keimanan masing-masing, karena betapapun kecilnya penganut sebuah agama itu juga dia yakin bahwa yang dianutnya itu yang paling benar. Oleh sebab itu tidak usah rebut kebenaran tentang keyakinan itu. Itulah kemudian pluralisme yang melahirkan toleransi. Nah, kalau satu ummatan wahidah, kalimatun sawa, umat yang satu, visi yang sama. Lalu yang ketiga apa? Al-Hanifiyah as-Samhah. Konsisten, lurus, tetapi toleran. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dulu di Madinah ketika orang takut, orang Yahudi takut, orang Kristen takut, orang Majusi takut, suku-suku, agama-agama pagan takut. Gimana ya? Nabi Muhammad tuh membawa agama Islam ke sini, nanti kita dibunuh semua, dipaksa semua masuk Islam. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan pesan begini melalui istrinya Aisyah. Apa pesannya itu? Aisyah, sampaikan kepada penduduk Madinah, terutama ibu-ibu yang takut tuh, sampaikan. Apa yang harus saya sampaikan, Nabi? Innama bu'ithtu lid-dini al-hanifiyah as-samhah. Saya ini diutus ke sini bukan untuk memaksa orang Kristen masuk Islam, bukan memaksa Yahudi masuk Islam, bukan memaksa Yahudi masuk Islam, tapi saya membawa agama al-hanifiyah, agama yang lurus, as-samhah, tetapi toleran, tidak akan memaksa, melainkan akan bekerja sama di dalam perbedaan itu. Itulah Indonesia. Saudara, hujan mulai turun lagi, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.